Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gardo Vito dari kelas 4A MGT 1, jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya akan menceritakan profil dari studi saya di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu manajemen. Kenapa saya memilih manajemen? Karena manajemen itu memberikan keuntungan sekali buat diri saya, membantu meningkatkan keterampilan, serta memberikan peluang kerja yang luas dan meningkatkan komunikasi, apalagi di bidang usaha-usaha. Nah, program ini membantu meningkatkan kemampuan berorganisasi, membentuk dasar kepemimpinan, dan mengembangkan ilmu manajemen untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, program ini membantu meningkatkan tanggung jawab dan memberikan fleksibilitas dalam pendidikan untuk karir di masa depan. Nah, bagaimana manajemen di UMRI atau Universitas Muhammadiyah Riau? Bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Pertama itu dari ahli, yaitu Williams dan Sawyer tahun 2007, berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Terus ahli lain yaitu McKeown tahun 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi atau yang bisa disingkat dengan IT memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Baik, kenapa perlu teknologi informasi? Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi ini. Beberapa di antaranya itu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi, proses perdagangan, dan dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi. Pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain itu, beberapa manfaat tersebut penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan yaitu yang pertama ada tekanan akibat dari persaingan. Zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Hanya sedikit kesalahan saja maka bisa berakibat fatal pada perusahaan yang kita duduki tersebut. Yang kedua yaitu meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Manajemen itu sendiri meliputi dari planning, mengatur, menjalankan, mengarahkan, dan mengendalikan. Tugas manajemen itu pun kompleksitas terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka untuk mengatasi hal ini dibutuhkanlah suatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen. Yang ketiga ada perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Nah, jadi di zaman sekarang kita harus lebih cepat dan lebih tepat untuk menanggapi informasi. Jadi perlunya teknologi informasi dalam ini yaitu kita lebih kompleks untuk melaksanakan tugas kita, bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka kebutuhan kita akan lebih cepatnya, waktu tanggap pun dapat terpenuhi. Yang terakhir yaitu ya jelas ya pengaruh globalisasi ya. Dalam era globalisasi, setiap aspek akan selalu berkembang tanpa batasan apapun, tanpa limit apapun, entah batasan waktu, jarak, tempat, ataupun batasan-batasan lainnya. Perkembangan aspek seperti ini dapat terwujud dikarenakan adanya penerapan teknologi informasi itu tersendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau bisa kita disebut hardware, atau perangkat lunak yang bisa kita disebut software. Baik, kita akan menjelaskan komponen dari hardware dulu. Juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat perangkat keras atau hardware yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke sistem komputer. Berikut contohnya, inilah contohnya, maksudnya itu contohnya ada keyboard komputer, ada mouse, ada mikrofon, ada scanner, gitu ya. Terus ada perangkat lunak
adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software dan hardware. Atau yang di bahasa kita sebut dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Maka bisa dikatakan bahwa software itu jelas berbeda banget dengan hardware. Jenis dari perangkat lunak itu sendiri ada sistem operasi, ada driver, ada aplikasi, ada bahasa pemrograman, dan yang lain-lainnya. Baik, ada pengambilan keputusan di level manajemen. Itu suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Ada 3 tipe yang pengambilan keputusan itu. Ya, pertama itu terstruktur. Kalau terstruktur ini keputusannya yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua yaitu setengah struktur. Perpaduan antara keputusan struktur dan tidak struktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang rinci. Yang terakhir yaitu tidak struktur. Keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Jenis pengambilan keputusan di level manajemen, itu ada 3 ya. Yang pertama ada manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian atau operasional suatu perusahaan. Keputusan ini diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional atau keputusannya rutin gitu. Yang sistem penunjang keputusannya itu yang disebut sebagai Decision Support System atau disingkat dengan DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya itu. Ya, terus saya akan menjelaskan tentang data informasi. Data adalah bentuk informasi yang dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien dapat berupa subjek, tunggal, maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses demikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerima. Jadi, data informasi ini mempunyai 2 kata dan mempunyai 2 pengertian yang berbeda. Jadi, data dan informasi itu dapat disimpulkan adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan itu dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan dengan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi yang dengan makna. Baik. Sampai di sini penjelasan saya kali ini tentang manajemen informasi dan teknologi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.